Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari tim Gen Fora Natura bersama saya, Jesslyn, selaku Ketua Tim, bersama dua rekan saya, Evelyn Jen Kaulika dan Felicia Fortuna. Kami akan melakukan presentasi atas pembahasan yang telah kami lakukan mengenai strategi pengelolaan waste to energy yang berkelanjutan pada TPA Sumur Batu Bekasi. Pertama, akan kita bahas terlebih dahulu mengenai sampah dan permasalahannya. Sampah merupakan salah satu masalah di perkotaan Indonesia, di mana laju pertumbuhan sampah terus meningkat, namun lahannya begitu terbatas. Kemudian pengelolaan sampah di Indonesia masih menggunakan metode open dumping, di mana sampah dibuang tanpa disertai perlakuan khusus. Sampah di Kota Bekasi secara spesifik menghasilkan timbunan sampah 1.800 ton per harinya, dan yang hanya diangkut ke TPA Sumur Batu adalah 900 ton. Dari sisa timbunan sampah yang belum terangkut, sejumlah 900 ton tersebut dikelola sendiri oleh masyarakat. Biasanya dapat dilakukan dibakar secara terbuka, dibuang di sekitar tempat tinggal, dibuang ke sungai maupun ke saluran air lainnya, sehingga menyebabkan beberapa gangguan seperti gangguan kenyamanan, pencemaran lingkungan, bahkan banjir di musim hujan. Maka dari itu, kami tim Genfora Natura menyediakan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut mengenai teknik pengelolaan sampah yang terintegrasi untuk memperkuat kelayakan PLTSA. Teknik pengelolaan sampah sendiri yang kami ajukan yaitu ada 3, teknik pengomposan, waste to energy, dan pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA. Yang pertama, teknik pengomposan. Pengomposan merupakan pengolahan sampah melalui proses dekomposisi yang akan mendegradasi materi organik seperti daun, jaringan hewan secara aerob maupun anaerob dengan atau tanpa aktivator. Pengomposan ini mampu mereduksi volume sampah organik sampai 50%, sehingga hasil dari kompos tersebut bermanfaat untuk memperbaiki struktur lahan pertanian, meningkatkan hasil pertanian, dan bahkan mengurangi penggunaan pupuk kimia. Yang kedua yaitu waste to energy, di mana WTE sendiri bertujuan untuk mengolah sampah menjadi energi. Pengolahan sampah tersebut dilakukan dengan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan fisik, biologis, dan juga thermal. Yang pertama pendekatan fisik yaitu menggunakan reduced derived fuel atau RDF, di mana hasil samping atau residu yang dihasilkan dapat digunakan sebagai kompos dan bahan daur ulang lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Evelyn Jen Kaulika. Terima kasih. Oke, selanjutnya adalah pendekatan biologis yang dimulai dari landfill gas recovery, di mana sampah dikumpulkan untuk landfill gas sebagai biogas, dan kemudian anaerobic digestion, yang dimana waste to energy untuk mendekomposisikan materi organik menjadi biogas. Selanjutnya adalah pendekatan thermal, di mana ini merupakan teknologi degradasi material secara termokimia yang dimulai dari pirolisis yang dikelola untuk PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya, dan kemudian hasil gasifikasi yang dimana dilakukan pembakaran untuk menghasilkan flue gas untuk PLTG, dan kemudian insinerasi untuk mereduksi volume sampah sebagai residu, kemudian panas yang dihasilkan akan digunakan untuk menggerakkan PLTU. Selanjutnya adalah proses kerja dari PLTSA, yaitu memanfaatkan sampah sebagai bahan bakar, di mana sampah akan diangkut melalui proses penyortiran, pencacahan, homogenisasi, dan juga pengeringan, di mana tahap kedua akan dilakukan proses oksidasi menjadi flue gas, partikulat, dan juga abu. Kemudian tahap ketiga, flue gas akan digunakan untuk penggerak turbin, di mana pada tahap keempat, turbin akan menggerakkan generator, kemudian menghasilkan listrik untuk sistem PLTSA, dan sisanya akan dijual ke PLN. Dalam tahap kelima, abu yang berupa gas dan partikel akan melalui air pollution control yang dapat dibuang sebagai satu sampah untuk dalam lingkungan hidup. Dan tahap terakhir yaitu hasil dari partikulat dan abu akan dipisahkan untuk komponen yang dapat didaur untuk landfilling. Selanjutnya adalah berdasarkan data dari energi recovery rate beberapa negara, yang dimulai dari negara Amerika sebanyak 65 PLTSA yang dapat membangkitkan energi listrik sebanyak 563 kWh per ton sampah, Eropa sebanyak 97 PLTSA yang dapat membangkitkan energi listrik sebanyak 515 kWh per ton sampah, dan selanjutnya adalah negara yang mengaplikasikan kombinasi dari turbin gas, yaitu di negara Spanyol dan Jepang, yang meningkatkan efisien dari energi sebanyak 800 kWh per ton sampah. Selanjutnya adalah berdasarkan data dari TPA Sumur Batu, di mana
volume sampah yang masuk sebesar 900 ton per hari tidak diimbangi dengan penambahan lahan yang memadai yang membutuhkan tambahan sebanyak 4,3 hektar per tahun menggunakan sistem open dumping dan ketinggian tumbukan yang telah mencapai 25 meter di mana idealnya adalah 15-19 meter yang dapat membawa masalah kepada lingkungan. Pengadaan dan penyiapan lahan tambahan dibutuhkan biaya sebesar 11,2 miliar per hektar. Nah, berdasarkan Perpres nomor 35 tahun 2018, maka dapat dinyatakan bahwa Kota Bekasi termasuk daerah yang wajib memiliki PLTSA. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Felicia. Terima kasih. Menanggapi hal tersebut, tim kami melakukan beberapa analisis terkait biaya investasi dan operasional PLTSA, sebagaimana dilampirkan pada tabel di bawah ini. Pada tabel tersebut, kami dapat melihat bahwa 1,76 miliar per ton diperlukan untuk biaya investasi, sedangkan Rp500.000 per ton pengolahan dibutuhkan untuk biaya operasional. Alasan kami memilih metode insinerasi sendiri, terdapat lebih dari 1.000 PLTSA di dunia ini yang menggunakan metode ini. Selain itu, PLTSA insinerasi memiliki resiko kegagalan lebih rendah, rentang penggunaan lebih lama, serta efisiensi termal lebih tinggi dibandingkan metode gasifikasi dan pirolisis. Selanjutnya, kami juga melakukan analisis skala ekonomi, di mana kami berasumsi bahwa PLTSA dibangun pada TPA Sumur Batu nantinya akan menggunakan teknologi insinerasi yang memiliki kapasitas 100 ton per hari, umur ekonomis 20 tahun, tingkat diskonto 12% per tahun, di mana hal ini sesuai dengan tingkat diskonto yang ditetapkan World Bank dan ADB, serta jumlah hari operasional 365 hari per tahun dan US dollar sama Rp14.000. Dengan menggunakan data tersebut, kami membuat beberapa formula seperti yang tertera di sebelah kanan slide untuk memproyeksikan grafik yang terletak di sebelah kiri slide dengan mempertimbangkan biaya dan pendapatan tidak termasuk tipping fee dan potensi penghematan lahan. Dari grafik yang dilihat, kami dapat melihat bahwa PLTSA akan mencapai break-even point ketika energy recovery rate minimum 449 kWh per ton, dan jika ditambahkan biaya bunga, maka break-even point akan bergeser ke kanan menjadi 799 kWh per ton. Selanjutnya, kami akan menggunakan data yang diperoleh tadinya untuk melakukan analisis manfaat biaya, di mana diperoleh biaya investasi sama dengan 1,76 miliar per ton, biaya operasional 500.000 per ton sampai insinerasi, serta beberapa manfaat antara lain menghemat kebutuhan lahan sebesar 81,33% dari volume sampah di insinerasi, penjualan listrik ke PLN dengan harga jual 11,8 sen sampai dengan 13,35 sen dolar per kWh, di mana hal ini sesuai dengan Perpres 35 tahun 2018, pendapatan tipping fee pemusnahan sampah dari pemerintah daerah, serta manfaat non-ekonomi. Selanjutnya, kami juga melakukan analisis tekno-ekonomi dengan mengambil asumsi yang sama seperti diaplikasikan pada analisis skala ekonomi tadinya, yaitu tingkat diskonto 12% per tahun, kapasitas 100 ton per hari, umur ekonomis 20 tahun, tipping fee sebesar Rp500.000, sehingga menghasilkan NPV minus 106,99 dan IRR 0,47%. Selanjutnya, kami juga melakukan analisa lanjutan untuk mencari nilai energi recovery rate yang layak pada IRR 12% untuk berbagai skenario tipping fee yang berbeda, di mana dengan analisa what if, kita memperoleh formula yang menggambarkan relasi antara energy recovery rate dan tipping fee yang berbeda, yaitu Y sama dengan 621,14 dikurangi dengan 0,00060 kali S, di mana Y sendiri berdiri untuk energy recovery rate dan S untuk tipping fee. Selanjutnya, kami mencapai beberapa kesimpulan antara lain dengan menggunakan energy recovery rate 71,3 kWh per ton sampai insinerasi, maka NPV lebih kecil dari 0, di mana hal tersebut tidak layak. Berdasarkan analisa what if atas manfaat biaya secara tekno-ekonomi, maka didapatkan rumusan untuk target energy recovery rate PLTSA yang layak, yaitu Y sama dengan 621,14 dikurangi dengan 0,00060 kali S, di mana S adalah tipping fee sesuai dipaparkan tadinya. Berdasarkan analisis what if economic of scale, maka PLTSA akan mencapai break-even point pada energy recovery rate 799 kWh per ton. Selanjutnya, untuk mencapai energy recovery rate yang tinggi, maka kita harus memprioritaskan insinerasi sampai memiliki kalori bakar yang tinggi. Serta berdasarkan karakteristik tanpa pada TPA Sumur Batu,
kami dapat memperkirakan bahwa kapasitas PTSA yang sesuai ada 300 ton per harinya. Selanjutnya, kami memiliki beberapa saran yang dapat diberikan, antara lain pengembangan PTSA pengelolaan sampah di Kota Bekasi dapat diperkuat dengan konsep 3R, Reduce, Reuse, Recycle, yang dimulai dengan pemisahan sampah organik dan organik, pemisahan materi yang dapat digunakan dan didaur ulang sampai kepada pemusnahan sampah menjadi energi. Yang kedua adalah melibatkan semua stakeholder dan masyarakat untuk memupuk kebiasaan memisahkan sampah organik dan organik serta pengutipan sampah yang terjadwal. Yang ketiga adalah membangun tempat pengelolaan sampah organik menjadi kompos di TPS untuk mengurangi sampah yang tidak terangkut dan menghemat biaya pengangkutan. Yang keempat adalah pemulihan lahan melalui landfill mining dengan memanfaatkan sampah lama menjadi kompos untuk dijual ataupun digunakan sebagai pemupukan taman kota. Yang kelima adalah lahan yang berhasil dibebaskan digunakan kembali untuk pengembangan sistem landfill gas LFG untuk co-firing pada PTSA. Berikut slide berisi daftar pustaka yang mendukung pembahasan kami. Demikian presentasi ini dapat kami bawakan. Semoga pembahasan, kesimpulan dan saran kami berikan dapat berguna dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam sejahtera. Terima kasih.